Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahil mahmudi bi nikmati al-mahmudi bi rahmati al-muta'i bi sultani al-malhudi min adabi wa satwati an-nafidi amruhu fi sama'ihi wa ardihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa menjadikan bersyukur kita kehadiratnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, menunjukkan betapa Allah menganugerahkan nikmat-Nya kepada kita dengan sempurna. Nikmat iman takwa menggerakkan fisik kita yang sehat,
kita dapat menjalani aktivitas ibadah kita dengan khusyuk, dengan damai, juga karena Allah memberikan kepada kita nikmat lingkungan yang aman. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, dengan nikmat yang sempurna ini kita terus berupaya berikhtiar untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Mudah-mudahan upaya kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik mengantarkan kita sampai pada kondisi menjadi hambanya yang husnul khatimah. Amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah melukiskan terkait dengan perilaku-perilaku umat Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW itu bersedih, sehingga berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluh kesahnya itu kemudian diabadikan oleh Allah. Salah satunya dalam hal ini keluh kesah terkait dengan umatnya di dalam menyikapi, mengambil pelajaran, mengambil pedoman dari Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkannya dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul itu yaitu Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku ini mereka mengambil Quran ini mahjuro, dengan sikap pengabaian, yaitu mereka mengabaikan Al-Quran. Nah jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, oleh Imam Ibnu Taimiyah, beliau memberikan catatan bahwa kata mahjuro itu memiliki 3 aspek, 3 bentuk perilaku. Seseorang dinyatakan sebagai perilakunya masuk kategori mahjuro, mengabaikan Al-Quran. Yang pertama, orang yang malas membaca Al-Quran. Nah, ada orang memalas membaca Al-Quran karena terbata-bata, tidak lancar, sehingga malu, lahirlah malas. Ada juga orang yang mahir membaca Al-Quran, tapi juga malas membacanya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengapresiasi setiap umatnya yang membaca Al-Quran. Nabi tidak pernah membuat pernyataan menyalahkan umatnya yang senantiasa belajar Al-Quran. Bahkan Nabi mengapresiasi khairukum, orang yang terbaik dari kalian itu man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, adalah orang yang mereka mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan kepada yang lain. Jadi Nabi kita Muhammad SAW memberikan apresiasi orang yang terbaik dari kita. Yang pertama, orang yang mau belajar,
mempelajari Al-Quran. Setelah belajar, dapat ilmu, dengan ilmunya mau mengajarkan kepada yang lainnya. Nabi juga memberikan apresiasi, man qara'al Qur'ana wa huwa yata'falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dia memperoleh 2 pahala. Artinya kita membaca dengan terbata-bata karena keterbatasan masih tahap belajar, maka Nabi kita menyarankan bukan malas, tapi teruskan, karena dari terbata-bata itu tahapan yang setiap orang untuk mahir membaca Al-Quran itu tahapannya mesti terbata-bata. Tidak ada orang pertama kali membaca Al-Quran langsung mahir, tidak ada, terbata-bata. Nah, Nabi kemudian menyatakan orang dalam kondisi itu dapat 2 pahala kebaikan. Boleh saja 1 pahalanya karena membaca Al-Quran itu, yang pahala kedua karena dia menanggung beban, bisa menanggung malu, bisa menanggung kepayahan karena dia belum mati. Nabi menghendaki kita tidak berhenti, karena Nabi melanjutkan sabdanya, waman qara'al Qur'ana wa huwa mahirun ma'asyafaratil kiramil barah. Siapa yang membaca Al-Quran dengan mahir, lancar, kelak dia akan ditempatkan bersama para malaikat yang mulia. Maka memiliki kehidupan yang mulia. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, karena itu Nabi sedih sekali kalau ada umatnya kemudian terhadap Al-Quran ini mengambil sikap mahjur, malas membaca. Karena setiap kebaikan itu memang tidak mudah untuk kita lakukan. Maka itu butuh effort, kata anak muda sekarang, butuh upaya yang kuat. Lalu menurut Ibnu Taimiyah yang kedua, perilaku mahjur itu adalah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mau mentadabburi ayat Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, apalagi kemudian mencemooh, tidak mempedulikan Al-Quran. Ada orang dia belajar membaca Al-Quran, tapi kadang-kadang yang dibaca tiap hari menerangkan sesuatu, ditanya apa karepe Kanjeng Gusti Allah menurunkan Al-Quran ini, apa karepe? Tapi seringkali kita mengabaikan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu contoh ayat Al-Quran menegaskan bahwa setiap kita ketika berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menghendaki apa? Yaitu khifatan, dengan suara yang lembut, wa dunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara. Dalam surat Al-A'raf. Nah, satu contoh, maka banyak hal, karena Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala desain untuk manusia ini hudan linnas, petunjuk pedoman hidup, agar kita ketika menjalani kehidupan di dunia ini tidak dalam kesesatan. Karena betapa banyak ketika kita sudah tersesat, itu diingatkan orang lain, malah menentang bahwa jalannya itu benar. Nah, kadang-kadang orang kalau sudah tersesat itu memandang kesesatan itu sebagai kebenaran. Nah, kita berlindung terus, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbuat kesesatan, lalu kemudian dengan hawa nafsunya kita
kesesatan itu kemudian seakan-akan sebagai kebenaran. Yang ketiga, kata Ibnu Taimiyah, mahjuro adalah orang yang membaca Al-Quran sudah paham maknanya, tapi mengamalkannya tidak mau. Apakah ada? Ya kemungkinan ada. Maka kehidupan kita seringkali harus melakukan introspeksi muhasabah ini. Adakah setiap yang ilmu kita dapatkan, lalu kemudian ternyata ilmu itu seperti pohon yang tidak berbuah. Kita telah menanam ilmu itu dalam diri kita, tapi ternyata kemudian ilmu yang kita tanam dalam diri kita tidak menghasilkan sesuatu apapun amalan-amalan. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, Nabi kemudian memberikan perumpamaan. Dalam sabdanya, Nabi menyatakan orang mukmin yang gemar membaca Al-Quran dan juga gemar mengamalkan Al-Quran, Nabi menyatakan itu seperti buah utrujah. Buah utrujah itu apa? Buah yang belum dimakan, baunya sudah harum. Ketika dimakan, rasanya enak sekali. Nah, Nabi menyatakan seorang mukmin yang ngajinya pinter, lalu perilakunya solid sesuai dengan Al-Quran, itu pasti dalam kehidupannya orang memandangnya itu suka sekali. Ketika suka lalu berinteraksi, orang aman, nyaman sekali. Nah, Nabi kemudian memberikan contoh itu seperti buah utrujah. Yang kedua, Nabi mengibaratkan orang yang beriman, dia ngerti mahir Al-Quran, tapi ketika gemar membaca, enggak, malas membacanya, tapi perilakunya baik. Mukmin perilakunya baik, tapi nek maca Al-Quran malas. Nabi menyatakan maka orang itu seperti buah kurma, manis rasanya, diajak transaksi, interaksi, hubungan masyarakat enak, dapat dipercaya. Tapi kalau maca Al-Quran melu tadarusan asa-asa, apakah dia memang tetepmu? Nabi mengapresiasi dia seperti buah kurma, manis rasanya, tapi di bau buah kurma itu tidak ada baunya, wangi-wanginya tidak ada. Yang berikutnya, Nabi menyatakan ada orang membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan isinya. Bahkan kemudian dia menyatakan penolakan terhadap Al-Quran. Al-Quran seringkali dijadikan justifikasi untuk melakukan pembangkangan terhadap saya. Apakah bisa? Iya, dipotong ayat itu sehingga melahirkan penafsiran yang berbeda. Maka Nabi menyatakan ini orang munafik. Maka orang munafik itu seperti buah raihan. Raihan itu apa? Buah yang ketika masih buah dicium baunya wangi sekali, tapi begitu dibuka dimakan pahit rasanya. Nah, Nabi menyatakan ada orang pahit sekali baca Al-Quran, tapi ketika menjadikan Al-Quran bukan untuk petunjuk tapi untuk sesuatu yang menyelewengkan. Lalu berikutnya Nabi kemudian menyatakan ada orang dengan psikologi, dia tidak membaca Al-Quran, juga tidak mau mengamalkan Al-Quran, tapi dia menyatakan dirinya mukmin. Nabi menyatakan orang itu munafik. Kalau munafik sudah tidak bisa baca Al-Quran lalu tidak mengamalkan, kata Nabi, orang ini seperti buah handola. Buah handola itu apa? Baunya busuk,
apalagi dimakan, pahit rasanya. Jadi ketika interaksi tidak menyenangkan, musuhan kok. Diajak ngaji, diajak kebaikan, enggak mau. Nah ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Karena itu Nabi sudah mengisyaratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhanku, di antara umatku ini ada yang mengambil Al-Quran ini dengan pengabaian. Mudah-mudahan kesedihan Rasul SAW dapat kita jawab dengan melakukan gemar membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Bukankah kita sudah berada di bulan Sya'ban, kita di nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban sekalipun hadisnya terkait dengan amalia-amalia yang khusus itu dhaif semuanya. Tapi hadis yang sahih menerangkan tentang nisfu Sya'ban, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk kemudian apa? Lebih dekat dengan setiap mukmin. Dengan demikian setiap mukmin ketika munajat, doanya cepat sampai. Ketika dia melakukan kebaikan, maka pahalanya cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dinyatakan langsung. Bahkan dalam hadis yang sahih tentang nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepada setiap mukmin yang mohon ampunan, kecuali bagi orang-orang musyrik dan bagi orang-orang yang senantiasa masih percaya dengan tahayul-tahayul. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, bulan Sya'ban semakin dekat kita dengan bulan Ramadan yang disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Quran. Maka mumpung kita bulan Sya'ban, kita berlatih terus membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ketika masuki bulan Ramadan kita telah biasa terus membaca Al-Quran. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil karim wahdina wa barik lana bil ayati waz zikril hakim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin minal Qur'ani karamah wa bi kulli ayatin minal Qur'ani hulfah wa bi kulli suratin minal Qur'ani surura wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jazaa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal salat, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Istawu wa tabi'u sufufakum fa inna taswata sufufikum kama salat bersofnya rapat dan lurus dari sempurna salat berjamaah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafatiz zikra, sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa, inna hadha lafi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidhin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidhin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat wa ilas samaa'i kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutikhat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi